Jakarta walaupun relatif aman, tetap pengawasan harus ketat dari teman-teman di DPRD, Bang Bestari. Ya, maka dari itu saya sungguh berharap ini kesempatan yang baik juga. Mudah-mudahan Pak Sumarsono dapat membangun kembali komunikasi yang baik juga dengan DPRD, dan sekaligus pada hari ini Pak, saya secara pribadi mengundang Bapak gitu. Kalau bisa hadir di rapat pertama Banggar. Kapan itu? Supaya nanti bisa diperkenalkan ya, atau memperkenalkan diri, berkenalan dengan kita. Dan kemungkinan juga kalau punya waktu yang lebih, boleh membuat coffee morning di 2 minggu sekali dengan anggota DPRD ini, supaya lebih cair kita. Bisa membicarakan hal-hal yang penting dan perlu untuk percepatan ke depan pembangunan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya rasa itu mudah-mudahan menjadi catatan. Kalau kapan tanggalnya ini mungkin Pak Sekda beliau ini nanti yang harus menginformasikan kepada Pak PLT Gubernur terkait jadwal daripada pembahasan kita ke depan. Ini penting karena waktunya memang sangat sempit, perlu support yang besar juga dari Pak PLT Gubernur, menyemangati kita supaya kerja ini jangan tertunda lagi. Oke, baik. Terakhir, silakan tanggapannya Pak Sony. Saya sependapat ini Pak Bestari, jadi untuk komunikasi DPRD yang bisa janjikan akan saya bangun dengan baik. Dan saya juga sudah pikirkan agenda-agenda yang tepat, kapan harus berkunjung dan seterusnya. Yang penting DPRD dan PLT Gubernur sepakat akan mempercepat semua proses pembahasan APBD ini selesai sebelum 30 Desember. Itu dulu kesepakatan ini semua untuk rakyat Jakarta secara lebih baik. Dan khusus untuk Pak Robert Indijaweng, saya setuju pengawasan tetap akan kita lakukan, terutama untuk PLT Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang jumlahnya luar biasa, cuma 44, dan itu akan kita kontrol juga dari Jakarta ya, dan karena SK dari mereka atau dari Mendagri juga. Saya kira untuk Jakarta kami siap bekerja dengan sepenuh hati. Baik, selamat bertugas Pak Gubernur. Struggling begitu Pak Sony di DPRD, kita tahu ini proses penganggaran 2 tahun sebelum tahun ini, sebelumnya yang sempat keras begitu ya. Pak Ahok dengan teman-teman di DPRD. Anda juga sudah siap Pak Sony ini nanti? Saya yakin saya siap, karena kunci utamanya kembali kepada proses komunikasi dan interaksi para stakeholder. Mitra utama kepala daerah itu ya DPRD. Apapun komunikasi interaktif, saya setuju dengan Pak Robert Indijaweng, harus dibangun komunikasi tersebut, pemahaman. Yang kedua, saya tidak usah khawatir karena KUAP-PAS pada dasarnya prinsipnya kan sudah ada. Yang kami jalankan tinggal 2 bulan ini melanjutkan apa dasar-dasar pemikiran dan kebijakan dalam RKPD maupun dalam KUAP-PAS, itu yang kemudian tinggal menjalankan 2 bulan itu menjadi APBD. Prinsip adalah percepatan bagaimana pemahaman bisa dibangun dengan DPRD sehingga Desember target bisa selesai APBD. Lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya yang selalu terlambat untuk DKI ini. Tidak molor lagi, tidak terlambat lagi. Ya. Bang Bestari Barus, ini 2 bulan sampai selesai nanti APBD, tidak molor, tidak diganggu-ganggu lagi? Pertama begini, Pak PLT Gubernur ini jangan ditakut-takuti bahwa DPRD itu akan begini, akan begitu. 2015, karena situasi politik yang memang sama-sama kita ketahui, itu mengakibatkan adanya perbedaan persepsi antara teman-teman di DPRD dengan gubernur. Ya betul. Namun setelah itu 2016, cakep kan? Sebelum 31 Desember selesai, jadi nggak ada masalah gitu. Dan pembahasan dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk umum. Tahun ini pun kita sudah berkomitmen di DPRD itu sendiri bahwa kita tidak mau kemudian menyengsarakan rakyat dengan melambat-lambatkan APBD ini. Target kita ini selesai justru sebelum tanggal 30. Kita akan selesaikan ini. Dan memang minggu hari Senin besok ini sudah dimulai pembahasan UAPPHS di
badan anggaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Pak Gubernur, PLT Gubernur tenang aja. Yang paling penting bagi kami adalah bahwa pembangunan ke depan ini landasannya jelas, itu mengacu persis, harus betul-betul mengacu kepada RPJMD kita. Nah itu, di situ titik beratnya. RPJMD kita seperti apa, itulah yang akan kita, posturnya sudah kelihatan, PPAS sudah di depan mata. Namun tentu nanti dalam pembahasan akan dilihat sejauh mana itu kemudian mengakomodir RPJMD. Ini sudah ada jaminan kita, begitu ya dari DPRD ya. Insya Allah. Jadi tenang saja begitu Pak Sony. Kita tahu tidak hanya Jakarta saja, tetapi juga ada 101, kemudian yang petahana maju ada kurang lebih 44. Gitu. Bagaimana nanti dengan daerah-daerah lain misalnya? Nah, Jakarta yang sistemnya terbangun bagus seperti ini, transparan ya, terus kemudian semua tersistem ya. Digital government begitu ya. Nah, daerah lain ini yang butuh pengawasan lebih kuat ini. Mas Bayu, jangan lupa versi PLT sehari-hari ini itu bukan PLT yang dulu kita lihat, PLT yang kewenangannya sedikit, batasannya banyak. Sekarang banyak sekali sama dengan PJS. Hampir sama. Hanya embel-embelnya aja nih PLT. Nah, untuk itu pengawasan harus kuat benar deh. Pengawasan dari pemerintah pusat begitu ya, terutama Inspektur Jenderal Kemendagri harus benar-benar bekerja gitu ya, agar kemudian PLT itu satu tentu dia bisa menyelesaikan 3 pekerjaan penting nih Mas Bayu. Satu adalah penyusunan APBD, 2 penyusunan yang namanya SOTK, yang SKPD itu organisasi itu, ketiga nanti pengisian jabatan. Nah, ini orang-orang yang akan tempatin SKPD ini mungkin orang-orang baru juga gitu ya. Itu yang saya kira pekerjaan ini. Kemudian pekerjaan kedua adalah terkait dengan fasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga netralitas dari aparatur. Nah, saya pekerjaan pertama rasanya untuk PLT yang di level provinsi, karena ini semua adalah dari eselon 1 itu bisa kepegang lah. Tapi untuk pekerjaan kedua yang PLT di kabupaten kota ini Mas, ini orang-orang yang ditempatkan jadi PLT di kabupaten kota adalah orang-orang yang secara politik dan juga mungkin secara emosional itu sungguhnya dekat dengan ini, dengan para elit pemain-pemain politik lokal. Karena itu butuh pengawasan. Butuh pengawasan. Ada gubernur baru nih, 4 bulan sampai 4 bulan ke depan. Bagaimana DPRD menyikapinya? Ya, DPRD tentu dalam kapasitas dan tupoksinya akan tetap berjalan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang MD3. Ya, itu kan bagian daripada pemerintahan daerah yang punya tugas pokok fungsi, baik itu legislasi maupun budgeting dan pengawasan. Nah, ini yang paling kita harapkan supaya cepat ini dapat dilaksanakan adalah bahwa pembahasan dari KUA PPAS ini harus segera dilaksanakan mengingat waktunya sudah sangat sempit sekali. Nah, kemarin itu kan kita menunggu apakah gubernur ini akan cuti atau hasil daripada MK itu akan memfasilitasi bahwa boleh hanya pada saat kampanye sehingga ada penundaan sejenak dan mudah-mudahan hari Senin depan ini sudah mulai pembahasan KUA PPAS 2017. Ada kriteria khusus mengingat ini ada pelaksana tugas baru yang ditunjuk Pak Sony? Ya, tentu begini, bahwa postur sudah diperlihatkan kepada kita tentang APBD itu sendiri. Tentu teman-teman ini bersepakat dari pembahasan 2016 pun kita bersepakat bahwa seluruh anggaran yang digelontorkan itu tentu haruslah yang berpihak kepada kepentingan rakyat Jakarta. Itu yang menjadi catatan besar kita. Dan tentunya kita harapkan Pak PLT Gubernur, Pak Sony Sumarsono dapat juga mengaplikasikan hal-hal tersebut di dalam program-program kerja ke depan. Setelah penetapan pasangan calon peserta pilkada kemarin, seperti apa tahapan pilkada di sejumlah daerah?
Ya, kita telah terhubung dengan Clara Elverina dari Jakarta dan juga ada Fazila Hairunisa yang memantau dari Papua Barat. Kita ke Clara terlebih dahulu, pemirsa. Clara, Selasa ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Apa agenda Cagup dan Cawagup petahana hari ini? Maria, pasangan calon nomor urut 2, Ahok dan Jarot, hari ini diagendakan melakukan aktivitasnya seperti biasa sebagai petahana karena hari ini, seperti saat ini saya berada di Pasar Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang rencananya nanti ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang akan meresmikan acara groundbreaking di pasar ini. Seperti kita tahu, memang pembangunan pasar ini menjadi salah satu dari prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan sarana berdagang yang layak di ibu kota. Sementara agenda gubernur ialah nanti melakukan rapat BKPRD di Balai Kota pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nanti pukul 13:30 waktu Indonesia Barat keduanya dijadwalkan hadir ke Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan proses peresmian PLT Gubernur dan serah terima nota pengantar tugas Wakil Gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Ini artinya hari ini ada proses serah terima jabatan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ke pelaksana tugas atau PLT. Karena sesuai dengan perundangan yang berlaku bahwa petahana yang mengajukan kembali maju dalam pilkada ini harus melakukan cuti kampanye. Meski demikian, besok atau tanggal 27 Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih tetap akan menjalani tanggung jawabnya sebagai gubernur dan sementara keduanya baru akan cuti lusa mendatang atau pada tanggal 28 Oktober 2016. Keduanya akan melakukan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 11 Februari 2017. Itu pun dengan catatan jika Pilkada DKI nantinya akan berlangsung selama 1 putaran. Namun jika nantinya Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran, ini artinya Ahok dan juga Jarot akan melakukan cuti kurang lebih selama 8 bulan. Namun lagi-lagi keputusan cuti Ahok dan Jarot ini akan tetap mengacu atau merujuk pada hasil keputusan sidang Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya Ahok sempat mengajukan uji material terkait dengan pasal cuti kampanye petahana. Dalam uji material tersebut, Ahok meminta agar diberikan pilihan bagi seorang petahana untuk melakukan cuti atau tidak melakukan cuti. Dan sampai saat ini proses sidang di MK tersebut masih berlangsung. Jika nantinya Mahkamah Konstitusi menolak, artinya Ahok mau tidak mau memang tetap harus melakukan cuti. Namun jika nantinya uji material Ahok tersebut diterima, artinya ada pilihan bagi Ahok untuk memilih apakah tetap melakukan cuti atau tidak cuti. Maria. Ya, Clara, terkait dengan pejabat pelaksana tugas Cagup DKI Jakarta, ini apa saja tugas yang harus dilakukan terutama setelah Ahok menyatakan mengunci pembahasan dan penekanan APBD 2017? Maria, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dipastikan tetap berjalan oleh pelaksana tugas gubernur nantinya jika ia mengemban tugas jika nantinya ia sudah diserah terimakan oleh Gubernur DKI Jakarta, mulai dari bagaimana strategi mengurangi titik-titik banjir di ibu kota mengingat 3 bulan ke depan Jakarta akan mengalami musim penghujan. Selain itu juga terkait dengan masalah upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang nantinya akan ditetapkan oleh PLT Gubernur dan diumumkan secara serentak di seluruh provinsi Indonesia pada tanggal 1 November 2016. Nah, terkait dengan APBD DKI Jakarta 2017, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Ahok juga sudah menyatakan bahwa struktur APBD 2017 nantinya akan tetap menggunakan struktur yang lama, nanti baru kemudian disesuaikan pada APBD 2018. Dan nantinya APBD 2017 ini tetap akan disahkan oleh PLT Gubernur. Selain itu juga Ahok sempat menitipkan pesan kepada catatan kepada PLT Gubernur nantinya beberapa proyek yang harus tetap berjalan, diantaranya mulai dari program
perlombaan Asian Games yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, kemudian juga pembangunan proyek LRT dan juga penanganan sampah. Sambil berjalannya pilkada, tentu masyarakat serta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga harus tetap mengawal bagaimana kinerja dari PLT Gubernur, mengingat Jakarta ini merupakan ibu kota dan juga ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Dan juga pada tahun ini kewenangan dari PLT ini tidak ditambah, artinya PLT ini memiliki kewenangan penuh yang hampir sama dengan Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya, siapa nanti PLT yang akan dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri? Dan sesuai dengan peraturan, memang PLT ini akan ditunjuk dari internal Kementerian Dalam Negeri ataupun dari pejabat yang menjabat di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, PLT Gubernur DKI Jakarta ini sudah merujuk pada 2 nama yang berasal dari pejabat eselon 1 Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama ialah Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung dan juga Dirjen Otonomi Daerah atau OTDA Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono. Maria. Baik, Clara dari Jakarta. Hari ini akan dilantik pejabat eselon 1 Kemendagri yang mengisi PLT Gubernur DKI Jakarta dan Banten. Ya, PLT ini untuk menggantikan gubernur yang akan mengganti Pilgub DKI 2017 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat telah ditetapkan KPU DKI sebagai peserta Cagup dan Cawagup Pilgub DKI 2017. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang, maka calon petahana ini harus cuti. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Mendagri Cahyokumolo menunjuk pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Ada 2 calon PLT, yakni Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono. Pertimbangannya adalah eselon 1 yang mempunyai track record baik selama ini, sudah berpengalaman dari bawah. Yuswandi Temenggung lahir di Palembang pada 22 Juni 1957. Yuswandi pernah menjadi asisten deputi 1 urusan moneter Kemenko Ekuin tahun 99 hingga 2001. Dan di era pemerintahan Presiden SBY, Yuswandi menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Sementara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono lahir di Tulung Agung, Jawa Timur pada 22 Februari 1959. Berbagai jabatan strategis sempat dipegang Sony, antara lain Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda Kementerian Dalam Negeri. Cahyokumolo juga menyebutkan beberapa tugas dan wewenang dari PLT. Salah satunya adalah memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Cahyo menambahkan seorang pejabat PLT memiliki legitimasi yang kuat untuk terlibat dalam proses penetapan APBD atau perubahan APBD. Tim Liputan Metro TV.